Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak atau Ibu uji kinerja mahasiswa BPG dalam jabatan terprestasi Pus Kementerian Agama RI LP3 IAIN Ambon Batch 1 tahun 2005. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya guru Al-Quran Hadis di Lembaga Yayasan Haji Buhari, juga saya mengajar di MTS Al-Buhariyah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LP3 IAIN Ambon dengan NIM 250310048, nomor UKG 1731600215074. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei 2005, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran Program Based Learning atau PBL pada materi tentang algoritma pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih. Mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Oke, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, saya cek dulu kehadiran ya. Semuanya hadir? Hadir? Oke, semuanya hadir ya. Tidak ada yang. Oke. Di sini saya memperkenalkan diri.
Saya dari Institut Agama Islam Negeri atau disingkat IAIN Ambon. Maka ini dari mahasiswa dari Ambon yang kebetulan kali ini untuk menjalankan program PPG yang saya aplikasikan untuk pembelajaran ini di kelas 9 ini untuk menggunakan ruang kelas 7 karena ruang kelas 9 baru dibuat acara, okay? Ini di ruang kelas 7 kita pinjam sebentar untuk pembelajaran kali ini, okay? Ini perkenalan kami, ini saya resmi sudah mendapatkan identitas diri sebagai mahasiswa PPG di IAIN Ambon, okay? IAIN Ambon, okay. Sudah paham? Nah, nama saya Abdul Aziz. Saya sudah berizin dengan Kepala Madrasah Al-Muhariyah, okay, Al-Muhariyah Bapak Muhammad Ikram. Beliau mengizinkan kami untuk memberikan materi tentang pembelajaran yang nanti saya sampaikan kepada kalian semua, okay. Mohon untuk bisa diperhatikan nanti apa yang telah diajarkan oleh Bapak atau Ibu Guru kalian nanti kita aplikasikan kembali di dalam pembelajaran kali ini, okay. Paham ya? Paham, okay. Terima kasih dalam perkenalan ini. Oke. Anak-anak sekalian, ini nanti akan kami berikan materi tentang bacaan gharib. Pernah dengar kata gharib? Pernah dengar kata gharib? Pernah, berarti sudah diajarkan ya? Oke. Gharib itu apa artinya? Gharib itu artinya apa? Bersembunyi. Tulisannya bagaimana? Gharib. Ya, gharibun. Gharib bersembunyi. Nah, dalam gharib ini di dalam bahasan ilmu tajwid tentunya tidak seperti biasa yang kita jumpai seperti huruf-huruf yang berharokat kebiasaannya. Maka ini perlu pembelajaran khusus yang perlu dipahami oleh kalian semua. Biar nanti ketika baca menjumpai tentang bacaan gharib, kalian bisa baca dengan benar. Misalnya kalau nanti kita bisa membedakan bacaan gharib antara bacaan yang tidak digharibkan, karena itu tidak sesuai dengan atau mungkin kita menjumpai tidak biasanya yang berkarokat itu dibaca begini menjadi begini. Oke. Maka gharib ini kalau kita ketahui metode bahasa adalah berasal dari ghoroba yaghribu ghoriban. Ghoroba yaghribu ghoriban. Ya bisa dulu. Ini pengantar kita. Nih. Ghoroba yaghribu ghoriban. Semasdar untuk mengetahui karakter daripada bacaan nanti. Ya, maka ghoriban menjadi isim sifat yang mana nanti untuk bisa mengetahui tentang bacaan yang persis kita baca sesuai dengan koridor ilmu tajwid. Ghoroba yaghribu ghoriban yang artinya dari seperti biasa adalah tersembunyi, artinya masih kita itu perlu pembelajaran khusus. Tersembunyi atau samar berarti masih ada kajian khusus yang nantinya agar kita nanti bacanya bisa benar. Terus menurut selanjutnya, jadi gharib menurut ulama qura itu ulama ahli baca yang mana sudah mengetahui betul tentang
tajwid atau makharijul huruf. Tahu arti makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat di mana huruf itu diucapkan, di mana huruf itu dikeluarkan. Misalnya A. Nah, A ini kategori ketika kita baca itu kategori apa? Kategori apa? A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nah, di situ dikategorikan ada halki dan lain sebagainya yang sudah kalian pahami bersama di materi-materi sebelumnya, sebelumnya. Nah, imalah, berbaca tentang imalah, ini bacaan gharib. Ini nanti terbagi ada 5, ya, diantaranya yang satu adalah imalah, imalah, ada ismam, terus apa lagi? Ada tasyil, ada tasyil, ada lagi yang mana? Nakol. Nah, ada lagi adalah mad qasar. Mad bacaan panjang tapi apa? Dibaca yang mad artinya apa? Mad artinya apa? Yang putra mad artinya apa? Panjang. Mad artinya panjang, qasar artinya pendek. Loh, panjang kok pendek. Nah, itu nanti perlu pembahasan khusus. Jadi mad qasar lah. Antara bacaan gharib, imalah satu, ismam, tasyil, nakol, mad qasar. Ini nanti ada 3 yang perlu kita pahami dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah imalah, yang mana imalah, imalah. Pernah dengar kata imalah? Pernah dengar kemarin? Karena kelas 3 kan sudah proses yang kemarin sudah ujian ya. Kemarin sudah ujian. Imalah. Amala yamilu imalatan. Amala yamilu imalatan. Ini imalah. Amala yamilu imalatan. Di sini nanti kita ketahui tentang definisi imalah dulu. Setelah itu nanti saya berikan acuan tentang bacaan yang lewat nanti ini di kamera. Ini nanti kalian cerna betul di mana tempat bacaan imalah. Jadi imalah yang secara bahasa itu diartikan apa? Mencondongkan, apalagi membengkokkan, apalagi memiringkan. Berarti mencondongkan, membelokkan, memiringkan. Berarti kalau ada condong, ada miring, berarti urat jejeg. Berarti bacaannya itu tidak sesuai harokat yang tertera di dalam lafal itu. Di dalam lafal itu. Maka sedangkan menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh. Mencondongkan harokat fathah pada kasroh. Fathah pada kasroh. Fathah ke kasroh. Fathah ke kasroh. Yang menjadi ingatan kita satu apa? Fathah ke kasroh. Itu yang menjadi yang perlu kita inginkan. Atau sekitar 2/3-nya dalam memeringkan alif kepada ya. Jadi sepertiga. Kalau kita bundarkan, bundarkan itu sepertiganya di mana? Kalau ini bundar. Kalau kita miringkan sepertiga, ini kurang geder, ini binjol ya. Ini mau.
Benar. Kalau ini dibagi 3 gimana? Jadi 3 gimana? 1, 2. Berarti gini ya, 1, 2, 3. Nah, 3/4. Nah, berarti bacanya tidak 1/4 dan tidak setengah. Ini nanti bacanya untuk menjodohkan antara apa tadi, huruf apa? Huruf apa? Antara huruf apa? Alif dan ya, harokat fathah dan kasroh. Oke, pernah dengar dengan bacaan itu yang namanya apa namanya? Imalah? Oke, pernah dengar? Pernah dengar. Oke, sekilas ini nanti dengarkan, Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, pada video kali ini. Nah, ini diperhatikan. Ini nanti yang menjadi titik temu. Baca surat Nur ayat 41. Nah, dengarkan. Kita melihat ada tulisan ini ditulis dan dibaca imalah. Imalah itu apa? Imalah artinya mengirimkan bacaan. Jadi cara membacanya huruf yang kita kirimkan itu dibaca dengan vokal I. Lalu imalah ini terletak di bawah huruf O. Berarti huruf O ini harus kita baca dengan I. Bagaimana prakteknya supaya memudahkan itu seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ini imalah di dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Surat Hud ayat 41. Sudah pernah baca sampai di situ Al-Quran? Derse sudah sampai, Yang biasa bagaimana? Sebelum kalian itu diberikan pengertian tentang imalah, itu kalian bacanya bagaimana? Mas Nopal coba. Majro. Nah, ini Mas Nopal sebelum ada pembelajaran tentang bacaan imalah, dia bacanya majro. Nah, berarti dia sesuai dengan harokat yang ada. Maka sesuai dengan pengertian pekajian tentang imalah itu adalah tadi secara bahasa adalah dikatakan goroba yagribu goriban. Artinya apa tadi? Artinya apa tadi? Sembunyi. Berarti masih samad yang perlu diterangkan. Tadi Mas Nopal bacanya majroha. Nah, itu nanti perlu untuk bisa didiskusikan untuk kalian semua setelah nanti kita berikan pemahaman tentang materi bacaan imalah. Tadi mencondongkan antara harokat alif dan harokat fathah kasroh, alif dan ya. Alif dan ya. Ini sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Itu bahasanya untuk bacaan imalah itu ada tanda di bawahnya atau mungkin di atasnya. Quran Utsmani. Yang pertama itu ayatnya bukan langsung Bismillahi majreha wa mursaha, tapi di situ wakolar kabu. Di depannya ada wakolar
kabu nah, fiha wa kolar kabu fiha. Nah, sebelum kita kembali ke imalah, fiha ini merupakan bacaan apa? Mat apa? Mat tobi'i. Masih ingat ya? Mat tobi'i. Mat tobi'i, kriteria mat tobi'i adalah mat tobi'i sama dengan mat asli. Karena apa dikatakan asli? Koridornya adalah kalau di dalam mat ini ya jatuh setelah huruf berharokat kasroh, alif jatuh setelah huruf yang berharokat berharokat fathah. Nah, ini adalah matto bima wakolar kabu fiha satu terus kita menginjak ke bismillahi. Tadi kalau menurut pengertian kita condongkan antara fathah dengan kasroh, antara alif dengan ya. Ini majroha kayak ada alifnya. Coba ya. Ini ya misalnya majroha, dicondongkan antara alif dan ya, kurang lebihnya sepertiga, tadi sepertiga ya,